Ya, alhamdulillah ya. Agenda hari ini itu benar-benar luar biasa. Ya, banyak dari teman artis, pengusaha, kolega, Ustadz, Habib yang hadir. Dan kenapa di 17 Agustus ini kita grand opening ya? Karena ini memang sekalian juga kita di entertainnya, yaitu podcast yang temanya itu nasionalis ya, atau temanya kebangsaan. Dan memang saat ini memang perlu kita pupuk tinggi rasa nasionalis ya, baik pengusaha maupun apapun bentuknya gitu. Jadi ya di 17 Agustus ini mudah-mudahan dikasih kemerdekaan lah untuk semua jenis usahanya gitu. Lalu memang usaha saya selama ini kan berantakan ya karena terlalu banyak, misalnya kayak di Condet aja ada berapa tempat gitu, jadi kontrolnya susah, ingat waktunya kemarin aja kaget itu sampai istri saya ngechat, sayang kamu 1 tahun ini itu pulangnya subuh terus loh. 1 tahun berarti 365 hari saya pulang subuh terus. Wah ini gawat nih gitu. Itu baru aja di chat kemarin. Nah, jadi mudah-mudahan dengan seperti ini lebih enak controllingnya. Jadi kita akan segera proyeksikan di kota-kota besar ya. Selain ini Jawa Barat, terus Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Kang, bagi waktunya gimana Pak Papi? Mungkin kan ini sampai subuh. Nah ini untuk menjaga nanti ke depannya seperti apa Papi? Iya, itu makanya saat ini saya lagi berusaha investasi sistem biar semuanya lebih autopilot. Itu yang sedang saya lakukan saat ini dengan membuka kelas training, juga membuka kelas belajar. Jadi karena pada dasarnya sekarang orang itu perlu banyak kasih pemahaman, perlu banyak belajar supaya di prakteknya lebih bagus dan lebih baik. Nah di tengah badai PHK kan banyak banget yang anak muda sekarang jadi pengangguran juga. Nah ini gimana Papi ya? Iya, bahkan saya trauma sih untuk menerima karyawan yang diterima secara massal, karena memang membludak gitu, jadi nggak tersaring. Jadi sekarang lebih baik saya penerimaan dikit tapi lebih tertata dan lebih rapi gitu sih sekarang yang saya lakukan. Karena kemarin massal, wah mereka kadang mau ngelamar, mau kemauan kerja tinggi, tapi mereka nggak punya bekal apapun gitu. Itu yang salah kan. Misalnya nih contoh, dia melamar sebagai host live streaming, ternyata ketika kita tes dia nggak ngerti apa yang nggak boleh diomongin, apa yang melanggar, apa yang salah. Harusnya kan ketika kita mau melamar jadi host live streaming minimal banget di rumah belajar kan, atau tinggal bisa kan sekarang belajar mudah ya dengan di otodidak, tinggal apa saja kah yang dilarang dalam live gitu kan bisa dikasih tahu tuntunan dan panduannya. Jadi memang semiris itu sih. Jadi kalau misalnya dari sekarang kita tidak berusaha untuk bagaimana kita bisa melanjutkan generasi kita, generasi yang baik dan menjadi generasi emas, nggak bisa menurut aku kalau kita nggak pupuk rasa nasionalisnya, rasa cinta terhadap negaranya, nggak bisa. Jadi nantinya yang ada bukan Indonesia emas, bahkan bisa jadi pengangguran jadi lebih banyak, lapangan pekerjaan semakin sulit, bahkan mungkin ya perusahaan-perusahaan banyak yang merekrut malah tenaga kerja asing atau dari luar gitu. Jadi ya mudah-mudahan di 17 Agustus ini ya saya nggak bisa merubah dunia, tapi dengan beberapa visi misi yang saya buat, modul-modul yang saya akan ajarkan kepada adik-adik calon pelajar nanti ya bisa membantu mereka lah untuk mereka jadi pengusaha ya. Kalau aku pribadi tadi berkaca dari Adi ya, biasa kalau teman-teman curhat aku pasti objektif nih, tapi bisnis ini gimana gitu. Aku bilang ya kayak franchise ya misalnya, wah ini kamu mungkin bisa aja terima uang di depan, tapi nanti akhirnya coba yang kamu terima uangnya dia balik modal nggak gitu. Nah, atau bisnis Bilar yang terbaru yang kopi, aku dukung, wah ini bagus nih, role model bisnisnya bagus, aku udah trial makanannya dan sebagai, pasti aku nilai sebagai objektif karena aku sebagai sebagai seorang pengusaha kan punya DNA atau firasat ya, gitu, feelingnya lebih kuat gitu. Jadi ya ini juga akan aku lakukan. Jadi memang sebenarnya kalau dalam hukum internasional itu kalau bisa dibuka franchise itu mungkin setelah perusahaannya itu udah jalan lama. Ini kadang baru buka tiba-tiba udah franchise akhirnya apa, isi go gitu. Nah ini kebetulan Pestor kan udah 12 tahun. Nah di situ nanti baru kita akan buka franchise dan bursa saham. Itu siarannya nanti, tapi itu nanti aku lebih bagus prepare dulu sebaik mungkin, sematang mungkin, baik finance-nya dan sebagainya
baru mungkin nanti bisa ke arah IPO dan sebagainya gitu. Berarti Bangun sistem yang bagus ya dan sebagainya, investasi sistem lah saat ini. Jadi saya kan memang punya target ya, terutama target saya di usia 5 tahun lagi lah, saya di usia 35 kalau bisa punya 1 juta karyawan. Untuk memenuhi target itu kan banyak yang harus dilakuin ya. Salah satunya saya sekarang udah harus merambah nih, tahun depan minimal saya udah harus bisa mini mall. Tahun depannya lagi saya minimal udah bisa mengakuisisi mall agar mall-mall mungkin bisa bisa lebih modern atau mungkin bisa lebih banyak terobosan, inovatif dan sebagainya. Gitu sih, dan beberapa juga tentang industri, tentang pabrik atau apa gitu. Nah, sebenarnya ini cuma di remake kok. Jadi pada dasarnya di Condet itu adalah laboratorium ya. Jadi sebenarnya saya di Condet itu ada rumah makan gratis, ada PS Bakery, ada semua lah, ada aksesoris, ya ada macam-macam gitu. Ada dokter juga, ya ada dokter PS Store, klinik PS Store dan sebagainya, PS sepatunya, fashionnya banyak, tapi gak bisa terkontrol. Orang yang dititipin ya gitu, cuman dititipin sekedar kerja aja pulang pergi, jadi akhirnya nggak berkembang kan. Jadi di sini saya ingin tunjukkan ketika suatu bisnis benar-benar dikelola dengan baik pasti bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti 23 bisnis saya semuanya bisa dijalankan di sini dan itu akan jadi contoh ke yang lain juga. Memang harus bisa berkembang, terutama di laptop lah. Di laptop itu sekarang kita udah grosiran bisa gitu.